mata yang membawa ke surga. Nah ya, air mata identik dengan perempuan. Perempuan biasanya kalau sedih nangis, kalau seneng nangis ya, Masya Allah ya. Jadi pokoknya perempuan identik dengan air mata ya. Nah sekarang pertanyaannya suka ada yang nanya, boleh gak sih nangis? Ternyata boleh nangis. Tapi nangisnya gak boleh berkepanjangan, jangan dibikin status. Ada perempuan statusnya ya bulu matanya panjang, air matanya 3 tuh, 2, 3. Ada yang begitu, ya kan? Nggak ada ya di sini ya. Jangan langsung semuanya pada kepo, ya kan? Lihat status WA-nya. Kenapa? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Gitu kan? Enggak, udah kangen lama nggak ke Grand Indonesia? Ya, saya juga kalau gitu sama dong, ya kan? Nggak jadi dibantu ya. Baik ya, nanti kita akan bahas air mata menangis dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Tapi ngomong-ngomong kalau perempuan tuh nangis lebih cantik loh. Bener deh. Perempuan lebih cantik kalau nangis daripada melotot. Baik udah. Kan kalau pergi-pergi kan bawa koper nggak ada kuli kan. Oke, baik ya sayang. Jadi ternyata menangis itu bikin sehat ternyata menurut penelitian. Mata kita tuh butuh pelumas. Nah pelumas yang baik itu air mata asli kita. Jadi maaf ya teman-teman, akhwat sayang, umahat filah, kalau ada di antara kita yang beku hatinya jarang nangis, perlu dipertanyakan. Iya, karena kalau kita jarang menangis, betul-betul nggak pernah nangis, sudah sebulan ini saya nggak pernah nangis loh. Terus saya tuh orangnya susah menangis loh, perlu dipertanyakan. Beneran loh sayang, harus bangun malam, kemudian baca Quran, ayat-ayatnya yang juz 30 yang akhir-akhir. Mulai dari Abasa boleh ya, kemudian Anaba, Anaziat, Mutafifin itu dibaca tuh. Ya kan? Sama artinya. Karena biar nangis. Karena kalau nggak pernah nangis matanya justru sakit. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Terus juga jangan sampai, mohon maaf ya, terlalu beku hatinya. Udah sedih ceritanya, orang udah nangis, kita nggak kebawa nangis. Gitu ya, nasihatnya juga bagus, nggak nangis juga. Bahkan kata Nabi, kalau kamu dengar ayat-ayat Al-Quran sedih tentang jahanam, tentang neraka, nangislah kata Nabi. Kalau kamu nggak nangis, boleh pura-pura nangis. Emang bener, ada hadisnya, pura-pura nangis. Tapi nanti ada jadi nangis beneran gitu kan ya. Karena emang sedih gitu ya. Jangan sampai hati kita terlalu beku, terlalu kaku ya. Jangan sampai, karena biar bagaimanapun perempuan itu identik dengan sensitif ya teman-teman sayang ya. Sensitif bukan berarti mudah tersinggung ya. Jangan, kalau tersinggung rugi kita ya. Tapi kalau tersinggung untuk jadi lebih baik nggak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Oke, baik, insya Allah mudah-mudahan jadi air mata itu membuat kita sehat. Air mata itu insya Allah suami itu lebih senang. Jadi kalau dimarahin suami jangan, apa? Kamu yang apa? Apa? Saya juga berani gitu kan, jangan. Jangan, pokoknya kalau suami udah marah-marah, kamu nih gimana sih? Bensin kan naik, uang belanja jadi harus cukup, gimana pun. Iya deh Pak, iya janji deh Pak, janji nggak lagi-lagi. Nanti dia langsung usap kepala kita, ya udah deh mulai bulan depan tambahin deh uang belanja. Terus nangis lagi, iya gitu dong Pak. Gitu. Pas begitu dia udah keluar, yes. Berhasil, iyalah pengalaman Bun, saya kan istri ya kan, iya saya teh begitu Ibu, benar ya betul, leres Ibu ya. Pengalaman pribadi ya, mohon maaf ya teman-teman sayang. Iya bagus begitu, jadi kalau ada air mata tuh agak merah-merah dikit, jadi kayak pakai blush on gitu loh. Kan cakep ya jadinya ya. Nah seperti itu sayang, jadi lebih baik menangis daripada, suami juga seneng kalau kita menangis, walaupun dia bilang jangan nangis, diam nggak, jangan nangis. Tetap sebenarnya dia seneng kalau kita nangis, karena kan dia merasa menang saya gitu. Biarin nangis aja, ya kan. Yang penting kan goal kita tercapai. Apa tadi? Uang belanja. Gitu, iya bener aja. Teman-teman kita mah jujur aja, betul gak sayang ya? Umi mah udah perhatiin nih Bunda Mirna, walaupun banyak yang pakai masker, Umi udah tahu kalau yang uang belanja dari suaminya banyak senyumnya beda tuh, kelihatan. Ada yang kalau suaminya uang belanjanya dikit juga beda,
tuh kelihatan ya. Tapi Umi nggak mau kasih tahu, bukan meramal, bukan loh Bun, nggak boleh meramal ya. Tapi kelihatan Nena beneran deh, iya kan. Senyumnya, ketawanya juga beda gitu lah. Iya bener. Kok Umi tahu sih? Ya tahu lah. Dari mana? Iya kan, pengalaman. Iya, beneran sayang. Iya kan, beda ya. Jadi memang ya jujur aja, maka Nabi itu memotivasi suami yang uangnya banyak, 1 dinar dipakai untuk bangun masjid, 1 dinar untuk anak yatim, 1 dinar untuk istrinya, paling bagus 1 dinar buat istrinya. Yes, hidup istri. Betul atau tidak? Iya kan? Nggak percaya, Umi udah konsultasi sama Ustaz Safi Antonio, waktu nge-zoom nanya aja. Iya betul gitu, tapi Umi gak bilang Umi Nani, jangan namanya Umi ganti ya kan, ntar ketahuan ya kan. Umi pakai laptopnya putri bungsu Hanina. Ustadz mohon bertanya, apakah hadis ini sahih Ustadz? Iya betul kata Ustadz. Alhamdulillah, udah reconfirm ya, udah check and recheck. Sahih hadisnya? Sahih. Tapi ada tapinya, kalau suami memang sudah berusaha, duitnya belum ada dan memang belum bisa memberikan uang belanja, sabar. Apa sayang? Sabar. Masih ingat waktu ujian SD? Harap tenang, sedang ada ujian. Tuh. Kan ada tulisan gitu ya Bunda. Nanti kalau ada ujian kan di SD Tazkiyah ya. Betul gak sayang? Jadi yang pertama adalah tenang. Jangan curhat di sosmed, iya kan? Jangan bilang-bilang sama orang tua, mama aku capek deh uang belanjanya dikit. Jangan. Nanti ibu kita ikut benci. Berarti kita menanamkan kebencian kepada suami kita untuk ibu kita. Jangan bilang-bilang. Kalau ditanya kamu bahagia, alhamdulillah bahagia. Gitu kan ya. Tapi kamu kayaknya biasa aja, bajunya biasa. Cincinnya mana yang dulu? Ada gitu ya. Padahal udah ya ada maksudnya di toko, bukan bohong untuk supaya mendamaikan orang tua, ya kan? Betul gak sayangnya? Bukan bohong, kok bohong? Enggak, sebab mohon maaf kalau kita suami istri itu kalau gak suka dia akan cepat baik lagi. Tapi kalau orang tua, kakak, adik kita bencinya masih. Ingat, kamu ingat ya, Dek, kamu jangan baik-baik sama suami kamu. Suami kamu kan dulu yang jual cincin kamu kan? Tuh gitu. Padahal kita udah Masya Allah gitu ya, udah baikan, udah mesra-mesraan ya. Makanya benar juga loh, Umi mohon maaf, Umi kan kalau ceramah pernikahan lembut-lembut, baik-baik gitu ya. Ada ustadz setelah Umi galak bener ceramah pernikahannya. Ibu-ibu jangan ikut campur pernikahan anak, kata dia gitu. Banyak anak bercerai gara-gara ibu dan ibu mertuanya ikut-ikutan. Saya sampai astagfirullah. Kayak langit sama bumi ini ceramahnya. Tadi Umi, istri yang baik adalah istri yang sejuk dipandang mata suaminya. Maka Rasulullah bersabda, adunya mata wa khairu mataiha almar'atus salihah. Semoga Ananda Fitriana menjadi istri yang soleha. Dia Ustadz ceramahnya begitu. Serem apa serem tuh? Hati-hati ya ibu-ibu ya, tingkat perceraian meningkat. Dan gara-gara ibu dan ibu mertua suka ikut campur. Waktunya gitu, aku sampai jangan-jangan nih Ustadznya curhat nih kayaknya nih. Betul gak? Akhirnya Umi bilang aja sama WO-nya, itunya panitianya di samping Umi, izin pulang duluan boleh gak? Boleh. Ini tugas Ustadz berikutnya, saya bilang, iya boleh Umi, boleh ya pamit ya, saya bilang gitu ya. Umi pamit, selanjutnya Umi gak dengar lagi ceramahnya. Iya kan? Tapi kalau nggak salah kata anak saya, Umi itu dimasukin IG loh dia konten itunya yang dia ceramah. Ya bagus deh, bagus. Mungkin dia nasehatin mertua, kayaknya bukan nasehatin pengantin. Ya, kadang-kadang bener loh Bunda, kalau nasehatin pengantin tuh bukan buat pengantin baru. Rata-rata pengantin baru tuh nurut, baik, dia belum merasakan jadi istri. Yang perlu dapat nasihat tuh pengantin senior. Betul apa betul? Ada yang bisik-bisik, kebetulan lagi dulu waktu nikah gak ada nasehatnya lagi. Belum musim Umi gak ada nasehat. Ya Allah ya Rob, bener juga ya ternyata ya. Dan Masya Allah ya teman-teman sayang. Padahal kata Nabi SAW, habis akad nikah sunnahnya sholat berdua suami istri. Yang pengantin baru tuh sholat. Suaminya memegang ubun-ubunnya sambil didoakan. Ya, Allahumma inna nas'aluka khairuha. Ya Allah, aku bermohon kepadanya istriku ini kebaikan-kebaikan yang muncul darinya.
Tuh Masya Allah ya. Biasanya suami yang pegang ubun-ubun istri ketika habis akad nikah, istrinya langsung ketika dipanggil, honey, yes, mas, gitu, ya kan. Terus kalau nggak dipanggil langsung datang, mas, what can I do for you? Gitu. Tapi kalau dulu nggak dipegang ubun-ubunnya, begitu suaminya manggil, nggak ada. Kemana? Lagi ke Tamrin City. Gitu ya. Jujur, siapa yang dulu dipegang ubun-ubunnya? Hah? Gak ada. Astagfirullahaladzim. Dulu gak ngaji sama Umi berarti. Hadisnya sahih. Ayo semuanya pulang, minta dipegang ubun-ubunnya. Ya katanya terlambat bun. Terlambat ya? Udah kakek-kakek udah pensiun lagi. Itu hadisnya sahih. Udah gak apa-apa lah, kita udah terlanjur ya. Nanti anak-anak kita ya mau diulang lagi. Ya Allah. Ya udah bareng-bareng aja kalau gitu, sewa Alhamra kita ya. Nanti judulnya supaya didoakan suami dari ubun-ubunnya ya. Itu hadisnya sahih sayang. Hadisnya sahih ya kan. Tapi kok dulu kita enggak ya, belum sampai ke kita dulu ya. Pantaslah kalau agak nakal-nakal dikit gitu ya. Suka merengut kalau dipanggil ya. Kalau bikin kopi juga marah-marah, heran deh, diabetes aja baru rasa. Emang ada yang gitu? Enggak ada. Bunda maaf bunda, yang suka begitu pada nunduk semuanya gitu. Enggak ya. Mulai sekarang jangan ya sayang. Istri-istri, ini pengajian untuk para istri dan insya Allah calon istri. Ya kan? Kalau begitu bikin minum. Oke, Daddy, just a moment please. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Langsung my first love. Ada yang begitu? Oh satu keburu dingin kopinya ya. Tapi kalau suami itu kalau lihat istri nyanyi seneng kok, beneran deh bun. Daripada ngomel, bener nggak ya? Sampai tetangga sebelah bilang ini radio rusak apa gimana gitu kan? Enggak ya, apa-apa nih kita sekarang ketawa. Nanti kalau depan suami senyum tapi ada nangisnya ya. Jangan lupa nangis ya. Tapi kalau bisa nangisnya jangan tanggal tua. Karena itu udah ketebak nanti. Ini tanggal tua nih kok nangis gitu. Ingat ya, awas janji ya. Jangan tanggal tua loh nangisnya, ya kan? Kalau suami gajian tanggal 25, tanggal 23 udah nangis, 24 nangis gitu, jangan. Udah ketahuan nih modus sih, kayaknya modus. Jangan ya sayang ya. Oke, ya baik, alhamdulillah. Mohon maaf jika ada di antara sahabat saya yang hadir hari ini, suaminya sudah tidak ada, insya Allah berkumpul di surga, insya Allah. Biasanya kita baru menyesal ketika suami gak ada ya. Kalau suami ada, tadi perasaan udah ngopi pak, ngopi lagi. Aku udah ngitungin loh 3 kali loh. Ya kan? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau kopi aja sama air. Jangan pakai gula, jangan pakai susu, jangan pakai creamer. Betul ya Bu ya? Sama jangan pakai ngomel yang bikin, itu penting itu. Iya ya disolawatin. Oke, berarti begitu ambil gelas, tuang air, ada kopinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Kata suami, tumben. Biasa marah-marah bun, tumben bikin kopi begitu. Langsung bilang ya, alhamdulillah pengajiannya MMA, ketuanya Bunda Mirna. Nah, Masya Allah ya, jadi sekarang udah mulai sadar Bapak gitu ya. Nggak apa-apa, bagus, alhamdulillah daripada nggak pernah sadar ya. Oke sayang semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, alhamdulillah air mata yang membawa ke surga. Adakah di dalam Al-Quran? Ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama adalah Umi akan bahas surat An-Najm. Surat An-Najm adalah surat 53. Ayatnya mulai dari ayat 43. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Najm, boleh buka surat 53. Surat 53 ayatnya adalah ayat 43. Nah, itu dia ya. Boleh ada yang mau baca? Silahkan. Surat An-Najm, Masya Allah ya, yang sudah hafalannya sampai di
juz 27 insyaallah sudah menghafal surat ini ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan tertawa dan menangis. Tadi kan kita udah ketawa ya, sekarang menangis dong ya. Sayang, biar sesuai ya sayang ya. Nah jadi akhwat sayang semuanya ummahat fillah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kita sudah membaca Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita membaca tadi sudah dengan Ustadz, Masya Allah ya. Beliau bacaannya bagus sekali. Nah kita sekarang melihatnya di surat 53. Di surat 53 ayat 43, nah ini dia. Boleh nih bikin judul untuk skripsi nih buat anak-anak kita kalau yang jurusannya seperti ini ya. Apa yang ada dalam Al-Qur'an, jurusannya Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 43-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa salah. 34 ya. Ini 44. Apa 43? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya kan? Apa? Adha itu artinya tertawa. Jadi kenapa ya? Adha itu artinya tertawa ya. Maka juga begitu juga kalau bahasa Ibraninya tuh Ishaq itu artinya Allah tertawa. Allah bergembira, senang. Kalau Ismail Allah mendengar gitu ya. Nah, jadi ini juga dalam bahasa Arabnya adalah wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya. Allah ciptakan tertawa dan menangis. Jadi nggak apa-apa, ada yang tertawa, ada yang menangis. Tapi jangan juga tertawa terus. Kenapa? Nanti ada hadisnya, nanti Umi bahas. Kalau kamu tahu apa yang aku lihat, kata Nabi, neraka dan surga, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya kan? Menangisnya karena apa? Karena melihat neraka, takut kepada neraka. Nah kita juga demikian, kita seimbang, jangan juga nggak pernah senyum ya, mentang-mentang Umi udah ngasih materi, menangis yang membawa ke surga. Begitu Umi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu MMA, waalaikumsalam. Tadi kan udah dijawab. Nah, jangan begitu juga ya, karena senyum itu sodakoh, betul gak sayang ya? Senyum adalah sodakoh. Dan ternyata membangunkan anak juga gitu subuh. Tahajud apalagi, assalamualaikum. Katanya doanya mau makbul, ayo dong bangun. Ya kan? Katanya cita-citanya mau terwujud, ayo tahajud. Yuk bangun yuk, lumayan loh masih 3:30. Cukup loh 11 rakaat insya Allah ya. Nah jadi juga dengan situ jangan bangun gak? Bangun cepetan, udah azan tuh bangun. Azan gak bangun, qomat gak bangun, astagfirullah. Mulutnya istighfar, matanya melotot, tangannya begini, ya kan? Gak ada kan di sini kan? Ada, udah belajar parenting ya, insya Allah ya. Baik, jadi tertawa dan menangis adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tertawa ya. Kadang-kadang kita juga butuh. Rasulullah juga bercanda kan? Ya kan? Ketika ada seorang nenek, mohon maaf, ini ya saya ini nenek-nenek datang Bunda Mita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Enggak ada nenek-nenek di surga. Nenek-neneknya nangis. Ya Allah Nabi tega bener katanya gitu ya. Kalau saya gitu barangkali ya. Kenapa ya Rasulullah? Karena nanti nenek-nenek di dunia, di surga muda lagi. Masya Allah, bulu matanya cetar membahana, ya kan, pakai blush on ya Bunda Murni ya, terus kemudian rambutnya boleh warna-warni ya, begitu. Umi Nani, iya betul, MMA ya, iya. Umi ceramah lagi kapan? I'm sorry, I don't want ceramah. I want to eating, drinking, and traveling. Nggak ada ceramah lagi kan Bun ya, MMA udah nggak ada lagi ya Bu Linda ya, udah kita insya Allah mudah-mudahan Bu Ibet ya masuk sorga semuanya insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ingat ya, tanggal tua tetap senyum, tadi ingat nangisnya bukan di tanggal tua, ingat ya teman-teman sayang ya. Baik, kemudian Allah juga sebutkan ada dalam masih sama surat yang sama, ada di ayat 60. Nah surat An-Najm masih sama, surat An-Najm juga Allah sebutkan di ayatnya di ayat 60. Ini senang sekali ya ayatnya pendek-pendek ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa tadhakuna wa la tabkun. Dan mereka sedikit tertawa. Ya kan? Dan banyak menangis ya. Mereka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya ya. Maaf ya. Kamu mentertawakan dan kamu tidak menangis. Yang laknya tadi ketika menangis ya. Jadi kamu tertawakan mereka dan kamu tidak menangis. Itu nanti di surga.
Dulu kan mereka tertawain kita. Dulu Umi pertama kali pakai kerudung ke kampus tuh Bunda Mirna diledekin sama teman-teman. Nani, lu kuliah apa main setan-setanan? Gitu. Beneran. Umi masih terngiang, nggak lupa Umi. Saya bilang, ya saya mau kuliah, kenapa? Kok begitu sih pakai bajunya? Karena dia aneh lihat Umi pakai kerudung. Terus kemudian ada lagi yang ledekin, Nan curiga deh aku katanya, kenapa? Jangan-jangan kamu nggak punya kuping ya katanya. Ada, ini kan kelihatan, walaupun dari jauh kan ini kerudung kelihatan kalau ada kupingnya. Cuman emang antingnya nggak kelihatan, ya kan? Soalnya berlian, banyak nggak? Sayang ya, enggak. Jadi diledekin, jadi mereka mentertawakan hari ini. Tapi insya Allah nanti di surga kita terbalik, ya kan? Sama juga, Umi juga pernah diketawain, tapi itu Umi jelasin aja. Ketika makan, ya kan? Kalau mereka kan pisaunya di kanan, garpunya di kiri. Umi iya, ketika itu Umi makan pisau di kanan, garpu di kiri, Umi belah-belah dulu makanannya. Tapi begitu masukin mulut, Umi taruh pisaunya, garpunya Umi pindah ke kanan. Mereka seperti ngetawain, hello sis, gue tahu table manner tahu, ya kan? Udah belajar Umi, tapi tetap makan harus tangan kanan. Betul nggak sayang? Iya. Mereka mentertawakan kita di dunia, ngaji, ngapain ngaji, ya kan? Tapi nanti mereka akan kita tertawakan lagi. Insya Allah, ini dia. Ini cerita tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi teman-teman sayang, insya Allah kalau hari ini kita sedih, kita titikkan air mata demi kecintaan kita kepada Allah. Nanti insya Allah di surga kita tidak akan menangis lagi. Kita boleh menangis di sepertiga malam, kita berdoa kepingin suami kita menjadi hamba Allah yang salih, hamba Allah yang takwa. Ayah, paling enggak ayah tuh jadi imam di rumah. Enggak apa-apa, kulhu lagi enggak apa-apa, ina atau enak lagi enggak apa-apa. Ya emang bisanya itu gimana? Ya, kita juga nggak usah ngetawain ya kan, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kan aku malu, nggak usah malu, nggak apa-apa. Namanya juga beliau lagi belajar. Kita kepengen ayah betul-betul menjadi teladan dalam rumah. Ya, ayah jadiin temen dong anak laki-lakinya. Ada beberapa ayah kalau anak laki-lakinya udah besar jadi musuh gitu kan ya. Nggak seneng lihat dia punya kendaraan baru. Ya tadi pagi ada yang ngadu, Bu Nani anak saya beli kendaraan baru, bapaknya marah-marah. Kasih ke bapak sebulan sekali 1 juta gitu. Iya kan, jangan kamu beli mobil lagi, beli ini lagi gitu kan ya. Ini bapak ngarep.com ini kayaknya ya. Makanya ya, Masya Allah ya, gak apa-apa loh kita belajar ya. Belajar, Umi juga alhamdulillahirabbil alamin, Umi baca buku Ustadz Syafi'i Antonio, Umi ikut pengajian beliau walaupun sekarang masih tetap via Zoom ya. Umi senang alhamdulillah, ternyata itu kayak gitu tuh. Elizabeth meninggal, warisannya 7,4 triliun. Haji plus ya kan, pesawatnya first class, bener gak sayang? Sekeluarga ikut semua, satpam ikut ya kan, pembantu ikut. Kira-kira pembantunya betah gak kalau diajak begitu? Betah ya, first class sampai dia bingung-bingung mencet kursinya gimana nih, kemana ya kan. Ya, nanti kita bilang pramugarinya tolong ajarin gitu kan ya. Seneng ya Bun ya, dia pasti gak mau pulang, dia pasti gak mau pindah ya, karena kita baik. Masya Allah, berapa sayang? 7,4 triliun. Baca-baca lagi viral ya kan. Umi kalau angka langsung hafal, Umi set ya kan. Yang lain Umi gak hafal. Usianya berapa meninggal Umi gak hafal. Pas 7,4 TA nih dia besok buat ceramah nih. Masya Allah ya. Karena ada kan dalam Al-Quran Allah berfirman, tinggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan. Jangan kekurangan. Maaf ya, semoga insya Allah di akhir hayat kita semuanya husnul khotimah. Rezekinya banyak, tidak merepotkan keluarga, anak cucu dan tetangga. Insya Allah masuk surganya Allah. Jangan sampai kita wafat meninggalkan hutang. Kalau bisa kita meninggalkan kebaikan. Betul gak sayang ya? Ya insya Allah Allah cukupkan. Kita berdoa dari sekarang insya Allah ya. Karena kita juga gak mau jadi beban keluarga ya. Walaupun anak-anak kita insya Allah kita doakan berkecukupan. Tapi mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik. Tidak merepotkan. Insya Allah bahkan memudahkan. Insya Allah. Jadi inilah kata-kata menangis dalam Al-Quran. Jadi boleh ya menangis ya, ternyata ya teman-teman saya. Kita lihat lagi ayat Al-Quran yang berikutnya. Surat At-Taubah ayat 82. Inilah surat yang tidak ada baca basmalahnya ya. Menangis di dalam Al-Quran. Surat 9 ayatnya 82. Ya, dalam surat 9 cukup ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 82 ya, tidak pakai basmalah teman-teman sekalian.
Fa irraja'akallahu ila ta'ifatim minhum fasta'dhanuka li khuruji fakullan takhruju ma'iya abada walan tuqatilu ma'iya aduwwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Ya. Oh, itu 83 yang Umi baca ya. Aduh, astagfirullah, maaf. 82 ya sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap ya, ini ada kalimatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyadhaku qalilan waliyabkuna katsira. Nah, ya, teman-teman sayang, kembali Allah sebutkan ya. Apa kata Allah? Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan apa yang telah mereka perbuat. Jadi ini orang-orang yang ada di nerakanya Allah, ya teman-teman sayang ya. Ya jadi mereka yang ya menyesal, ya kan ibu-ibu sekalian ya. Nah ini tapi ini dalam ayat ini ayat 82-nya ya. Ini adalah cerita tentang perang Tabuk. Perang Tabuk. Jadi memang ini surat At-Taubah, Al-Anfal, mulai dari Al-Anfal sampai At-Taubah. Ini cerita tentang peperangan. Makanya At-Taubah tidak membaca pakai basmalah. Karena memang ini cerita peperangan. Jadi ini kisahnya sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik di perang Tabuk ini nggak ikut perang. Kenapa nggak ikut perang? Beliau banyak excuse. Alasan, panas. Emang waktu itu lagi musim paceklik, panas kemarau yang panjang. Kemudian beliau kaya raya, lagi melihat-lihat ontanya yang banyak. Jadi kaya memang. Akhirnya kemudian Ka'ab bin Malik berpikir, kayaknya sih sekali-kali gak apa-apa deh gak ikut perang. Saya kan udah ikut perang, saya juga udah nyumbang. Ya, padahal ini penentuan gitu ya, ini penentuan lagi fit and proper test dari Rasulullah. Ini sahabat besar atau bukan. Akhirnya Ka'ab bin Malik beli barang-barang dulu, katanya dia alasannya beli persiapan di pasar karena duitnya banyak. Padahal pada waktu itu Rasulullah sangat sedikit hartanya. Jadi semua sahabat mengumpulkan uangnya. Kenapa? Karena memang pada waktu itu perang yang sangat menentukan, kemudian juga panas, kemudian paceklik ya. Sementara bekal-bekal sedikit, akhirnya Ka'ab bin Malik ketinggalan dalam peperangan. Ketika ketinggalan dalam peperangan, Rasulullah mengatakan, langsung dikasih tahu oleh Allah, jangan tegur dia. Ada di Quran. Coba bayangin ya, kalau dulu zaman Nabi, kalau ada yang gak ikut dalam kebaikan, itu langsung ada sanksinya. Jadi ketika Ka'ab bin Malik gak ikut perang, langsung kata Nabi, semua gak boleh tegur Ka'ab bin Malik, gak boleh sapa. Sampai Ka'ab bin Malik tuh kalau sholat di masjid, sholat bersama Nabi, beliau tuh ngelirik-lirik Nabi gak disapa. Sampai karena istrinya solihah, istrinya pun diminta untuk tidak menegur Ka'ab. Sampai seperti itu. Tapi suaminya gak marah. Karena emang dia buru-buru, bunda kalau ibu-ibu, kalau kita ada salah kita langsung merasa gitu loh. Jangan, sih salah apa? Sih kayaknya baik-baik aja deh. Ya ini kayaknya gak peka banget nih orang nih. Betul gak sayang ya? Jadi beliau kemudian terasa, maka kemudian ada raja dari Yahudi kirim surat sama Ka'ab bin Malik. Ujian ya, Ka'ab, kalau nabimu aja mendiamkan kamu, kenapa kamu gak berpindah agama aja ke aku? Di tempat aku kamu akan dapat posisi, di tempat aku kamu akan mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Ka'ab gak mumpung, Ka'ab tahu diri, ini ujian buat saya, ini ujian buat saya. Saya gak mau kedudukan, saya gak mau posisi, saya mau di sisi Allah lebih baik lagi. Maka akhirnya turun ayat Al-Quran, membela Ka'ab, artinya memaafkan Ka'ab dari Allah. Nah barulah pada waktu itu Ka'ab bin Malik baru disapa lagi. Dia merasakan dunia begitu sempit, dunia begitu gak ada apa-apanya, dan dia menyesal meninggalkan kebaikan. Maka akhwat sayang, ibu-ibu semua jamaah MMA, kalau punya teman baik, ada agenda kebaikan, ada acara kebaikan, jangan tinggalkan. Gak mudah cari teman baik, betul gak sayang? Kalau di teman yang gak baik banyak, tapi kalau teman yang baik sangat sulit ya. Hati-hati, pokoknya tetap kompak, ngaji baik, punya sahabat. Dan bersatu MMA insya Allah, dan juga teman-teman yang lain. Jangan mau kalah, dukun aja ada persatuan dukun Indonesia. Ada yang tanya sama Umi itu legal gak sih? Ya ntar Umi tanya notarisnya dulu deh. Karena kok ada sih persatuan dukun Indonesia? Iya kan? Astagfirullahaladzim, gak jadi Masya Allah ya, astagfirullah.
Persatuan Dukun Indonesia ini menggugat katanya, jangan bikin dukun jadi sepi. Loh justru itu tujuan kita. Betul gak sayang? Betul gak sayang? Seluruh jamaah MMA tidak boleh ke dukun kecuali 2 dukun. Dukun urut dan dukun beranak. Yang lain gak boleh. Betul gak sayang ya? Justru emang gak boleh. Coba gimana enggak coba Bunda Mirna dan pengurus MMA. Ke dukun sekali datang 20 juta. Pulangnya gak sembuh. Ya kan? Orang dia ternyata begitu dicek, ternyata dia bukan orang yang bisa mengobati. Dia cuma punya sertifikat tukang urut. Artis datang 20 juta. Sekarang saya tanya, ada gak yang berani datang ke pengajian sekali datang 200 ribu deh? Berani gak? Kalau saya mah ke pengajian mah gak bawa duit aja berani saya. Bener kan? Nggak ada metal detektor di situ kan, nggak bawa duit, nggak apa-apa kan. Ini 2 juta berani, ya ini seperti ini. Akhirnya banyak orang-orang yang lebih memilih ke dukun. Nauzubillah min dzalik. Syirik besar ya teman-teman sayang. Allah tidak mengampuni orang yang berdosa syirik. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Udah nggak usah sok pinter daripada orang pinter. Ada orang pinter loh gitu ya. Siapa yang pinter? Ada paranormal loh. Kita udah normal nggak pakai para gitu kan. Benar apa benar ya? Kan begitu mereka kalimatnya ya kan? Jangan, udah gak ada yang kayak gitu. Akhirnya maka Allah kemudian menurunkan ayat Al-Quran ini, yaitu surat At-Taubah ayat 82. Maka ketika itu biarkan mereka tertawa sedikit dan banyak menangis. Pada waktu itu Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis ini, perang Tabuk ini, sampai maaf, kotoran para sahabat Nabi berwarna hijau. Karena mau makan setelah pulang perang, mau makan gak punya kurma. Kurmanya udah habis, bekal sudah habis, akhirnya memetik daun yang dia lewat ada. Kotorannya hijau. Dan kemudian disinilah Rasulullah SAW bersabda, beliau pulang melihat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berangkat gak punya kendaraan, beliau gak punya onta. Nabi juga sedih, ada banyak umat Islam yang datang kepada Nabi mau ikut perang tapi gak punya kendaraan. Nah ini teman-teman, kita mau ikut ngaji tapi mungkin gak bisa berangkat. Atau mungkin sakit, atau mungkin sedang mengurus orang tua. Atau ada halangan yang syar'i, uzurnya uzur syar'i. Maka kemudian mereka menangis, kata Nabi SAW, aku juga tidak punya kendaraan untuk mengajakmu berperang. Abu Dzar Al-Ghifari tidak patah semangat. Beliau ketika mau berangkat ikut perang bersama Nabi di surat At-Taubah ini, begitu tidak ada kendaraan, Abu Dzar berjalan kaki. Jadi Nabi begitu mau pulang, lihat Abu Dzar. Abu Dzar kamu kenapa? Aku ingin ikut perang tapi aku gak ada kendaraan. Aku berangkat sendiri. Bahkan beliau dalam riwayat itu beliau gak punya makanan. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Abu Dzar tahu jalan menuju tempat perangnya dari biji-biji kurma yang dibuang oleh para sahabat yang sudah makan kurma itu. Maka kemudian sama Abu Dzar dikumpulin biji kurma sepanjang jalan supaya ketemu. Kalau kita kan enak sekarang ya ada Waze, ada map ya kan. Nah kalau beliau tidak ada jadi lihat biji-biji kurma. Maka Rasulullah SAW bersabda, Abu Dzar nanti kamu akan meninggal dalam keadaan seorang diri. Ya ternyata benar ya, di akhir hidupnya beliau meninggal, dia pindah hijrah ke tempat lain, maka kemudian beliau seorang diri, ya hanya istrinya saja yang menemani beliau. Itu hadisnya sahih ya sayang ya. Nah seperti itulah, jadi kita juga insya Allah mudah-mudahan kata-kata menangis ini yang Umi garis bawahi ada dalam Al-Quran. Tapi menangisnya adalah karena gak bisa ikut perang, gak bisa ikut ngaji, gak bisa ikut belajar Quran, gak bisa ikut tahsin misalnya. Bukan karena bukan karena duniawi, ya. Jangan menangis karena apa? Nggak bisa berangkat haji, uangnya nggak cukup misalnya. Boleh, masih oke. Insya Allah ada solusinya ya. Waktu itu Travel Tazkiyah pernah memberikan promosi kan, boleh ada cicilan, ya. Insya Allah. Tapi yang penting berniat, yang penting udah niat. Dan umahat semua yang Umi cintai karena Allah, yang penting niat. Niat dulu, kemudian action. Amalnya apa? Mencicil. Niat, buka tabungan. Berdoa kepada Allah, mulai mencicil. Ingat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita, bergantung niatnya. Jadi berniatlah yang banyak. Jangan haji bu, haji kayaknya gak mungkin deh. Gak mungkin, boro-boro haji. Ini aja kesini teh uang receh saya teh. Gak apa-apa. Ada videonya ya waktu kita suka nge-zoom ya Bunda Mirna ya teman-teman pengurus ya. Tukang gado-gado ya berangkat haji ya Nena ya Masya Allah ya. Berarti kan bisa gitu ya. Gak ada yang gak mungkin. Bismillah,
Kalau Umi yakinnya haji Allah yang suruh. Ka'bah Allah yang menciptakan, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Iya kan? Berarti insya Allah Allah mampukan. Allah gak akan mengundang orang-orang yang mampu untuk haji dan umroh. Allah gak akan mengundang orang-orang mampu untuk berangkat haji dan umroh. Tapi Allah memampukan orang-orang yang berniat haji dan umroh. Catat itu, memampukan. Umi makanya dari dulu tuh, dari sebelum berangkat haji selalu kalau rukun Islam ada 5. Begitu haji dalam hati Umi harus mampu. Gitu kalimatnya, bukan jika mampu. Orang-orang bilang jika mampu, Umi harus mampu. Ya itu maksudnya memotivasi diri sendiri. Dengan izin Allah, Allah mampukan. Ya. Dan Umi berdoa tuh dari masih gadis, berdoa untuk haji. Pokoknya ya Allah, aku akan berangkat haji umur 40. Itu nekat banget tuh doanya. Iya kan? Beneran. Nekat doanya, pokoknya bismillah, Allah pasti mampukan. Biiznillah, dengan izin Allah ya doa terus, minta doakan orang tua. Setiap ada orang pergi haji Umi datang, jangan lupa doakan saya ya, sertakan saya dong dalam berangkat hajinya, tolong nama saya sebut ya gitu ya, tolong undang. Biiznillah 2001 Umi berangkat haji, pas umur 40 ya, dengan izin Allah. Boleh ya, kenapa? Karena cerita-cerita dari teman-teman kalau haji itu berat secara fisik ya kan, berarti kan harus kuat ya, maka itu insya Allah sahabat semua bisa seperti itu ya. Lanjut, masih surat At-Taubah di ayat 92. Nah Masya Allah, nih siapa nih, cantik bener nih. Boleh ya, nggak apa-apa ya, tapi kan saya nggak melukis loh, ini cuma mengambil ya, mencomot-comot. Oh ada air matanya, Masya Allah, jangan diambil buat status ya. Masya Allah ya, semoga dia bahagia, nggak sedih terus ya. Ayat 92, boleh menangis sedih karena anak-anak mungkin belum selesai kuliah, semoga bisa selesai kuliahnya bermanfaat. Sedih anak-anak lama nggak sholat di masjid, boleh. Sedih anak-anak belum juga menjadi penghafal Quran, sedih insya Allah kita ya kan. Boleh sedih kok udah sebulan nggak bangun sholat tahajud, sedih sebulan kok nggak puasa sunnah misalnya. Ya Allah tolong bangunkan aku, semangati aku ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ina ala husni ibadatik ya. Maka kemudian di ayat 92-nya Allah juga mengatakan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, supaya kita lihat ya. Nah ini dia cerita yang tadi. Maka datanglah kepada Rasulullah ya, maka datanglah kepada Rasulullah semua orang-orang beriman pada waktu mau perang Tabuk, teman-teman sekalian, mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sangat ingin untuk bisa ikut perang Tabuk, tapi kami nggak punya kendaraan. Kan nggak mungkin, perang kan harus bawa kendaraan, karena jauh posisinya. Nah sahabat semua yang hadir pada hari ini boleh, ya Allah aku menangis karena aku belum bisa juga membantu saudara kami di Palestina. Ya Allah kami belum bisa menyumbangkan uang banyak untuk membantu saudara kami di Gaza. Saudara kita di Gaza sekolahnya hancur, rumah sakitnya hancur. Mereka betul-betul dijajah 80 tahun lebih. Sampai hari ini. Mereka sangat kasihan. Ya. Jadi Masya Allah, waktu Umi berangkat umroh ke Palestina bersama Bunda Mirna, teman-teman MMA semua beberapa ya, mudah-mudahan nanti satu saat bisa ke sana lagi. Ya Allah sedih banget gitu ngelihat mereka. Rumah-rumah mereka yang diusir, mereka betul-betul harus tinggalkan tanah Palestina. Dan ternyata itu kenapa di Palestina itu ketika Umi ke sana, jadi Umi bisa cerita, setiap ke sana itu setiap satu area harus ada ini, apa namanya Bunda? Checkpoint. Checkpoint. Jadi gini, kalau di Bogor Barat mau ke Bogor Utara ada checkpoint. Dan nomor mobilnya orang Palestina dan orang Yahudi beda. Kalau orang Palestina hijau, hitam, kalau mereka kuning. Jadi kalau nanti orang Muslim mau keluar dari Hebron, yang kita ke Masjid Hebron, itu mau keluar dilihat dari plat nomornya nggak boleh. Jadi cuma terbatas di situ aja. Jadi kalau kita misalnya di Sentul aja nggak boleh, mau kemana, mau ke Pajajaran misalnya nggak boleh. Ya, nanti begitu juga mereka yang ada di Hebron nggak boleh keluar. Jadi luar biasa ya, mereka cari duit susah, makanya waktu di Hebron kan kita dikejar-kejar itu ya Nena ya, dimintain duit ya, karena mereka emang susah, nggak bisa cari kerjaan. Ya, kemudian di Masjid Hebron juga dibatasi mereka. Terus kalau Yahudi mau tutup, ditutup aja. Ya Allah, saya tuh ngebayangin gitu ya, mereka mau sholat, kalau kita kan masuk boleh tuh, mereka nggak boleh, yang anak-anak muda kan ditahan, nggak boleh teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Ya,
Jadi sedih banget gitu ngelihatnya. Ya Allah, kita tuh enak, Masjid Andalusia terbuka. Teman-teman mau sholat jam berapa aja boleh. Umi pernah pulang dari mana gitu mampir ke sini udah 9:30 masih bisa sholat di sini. Betul nggak? Padahal kan udah Isya ya. Beberapa masjid kan kalau habis Isya suka ditutup ya. Ini enggak. Mereka udah tinggal cuman berapa meter dari Masjidil Aqsa, nggak boleh sholat masuk ke dalam. Ya kasihan banget. Dan kita nggak bisa bantu apa-apa. Kita cuma bantu doa, padahal pertama kali Indonesia merdeka 17 Agustus 45 yang mengakui Indonesia merdeka diantaranya adalah saudara kita negara Palestina. Kalau kita nggak dapat pengakuan dari negara lain kan kita nggak merdeka, harus dapat pengakuan. Itu mereka membantu kita. Maka benarlah kata Maimunah, beliau bertanya kepada Rasulullah, istri Rasulullah SAW, ya Rasulullah berikan fatwa kepada kami ya Rasulullah. Apa kenapa ya Maimunah? Kalau kami nanti nggak bisa ke Palestina, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu nggak bisa berangkat ke Palestina, maka berikan minyak untuk Palestina agar lampu-lampu di Palestina menyala terus. Artinya membantu doa, membantu donasi, membantu bagaimana memperjuangkan mereka. Ya, sampai hari ini di Masjid Kibli di bawahnya, Masjid Arwani yang di bawahnya ada minyak zaitun Maimunah. Jadi ada sumurnya di situ ya, masih ada sampai hari ini. Itu merupakan satu situs ya yang menunjukkan kita harus memberikan. Jangan lupa teman-teman sahabat muslimah semua, doakan saudara kita di Palestina agar mereka memiliki kekuatan, agar mereka bisa merdeka dan mereka bisa beribadah dengan baik insya Allah ya. Sayangnya jangan lupa itu saudara kita. Dan insya Allah jarak antara Masjidil Haram ke Palestina tuh harusnya cuma dekat dengan Quran. Dengan Quran ya, bukan dengan kilometer, bukan dengan geografinya, tapi dengan Quran. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Cuma 2 huruf. Nah, Masjidil Haram kita sudah berkali-kali, Aqsa juga harus kita datangi. Kita doakan, kita bantu mereka. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, maka menangislah mereka, ibu-ibu sekalian. Ibu lihat di sini di dalam ayat ini, mereka nggak bisa ikut berperang, mereka nggak punya kendaraan, mereka menangis. Menangisnya karena nggak bisa ikut kebaikan, bukan menangis apa-apa. Kok nggak bisa ikut kebaikan ya? Ya, itu yang mereka sedihkan. Ya, maka kemudian Allah berfirman, tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu ya Rasulullah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memiliki kendaraan. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Jadi maaf ya, kalau tidak ada, misalnya kita mau ngaji, ternyata ada yang kita mau ikut, teman kita mobilnya udah penuh, kita nggak bisa ikut, ya nggak apa-apa, nggak usah baper ya. Berarti kita udah berusaha. Lalu mereka kembali ke rumah mereka, karena mereka nggak bisa ikut perang, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Nah ini ya, sedihnya karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi bukan sedih-sedih yang masalah, mohon maaf ya teman-teman. Ya kalau masalah dunia ya, emang benar sih ya. Deg-degan itu 2 ya. Teman-teman setuju nggak? Pertama deg-degan ketika jatuh cinta dulu ya. Sama yang kedua jatuh tempo. Nggak ada jatuh tempo. Orang udah lunas ya kan. Salah Umi, udah lunas ya. Alhamdulillah udah lunas, bisa aja ibu. Ibu baik banget, udah dijual, gimana mau jatuh tempo katanya. Maaf ya sayang, bercanda ya. Jadi ibu-ibu sayang, menangislah karena nggak bisa, menangis karena nggak bisa baca Quran, ya, menangis karena nggak hafal Quran, iya, tahsinnya belum lulus, heran. Buku 3 nggak hatam gitu kan ya, apalagi gorib muskilat gitu kan ya. Tapi insya Allah menangis karena Allah boleh, sayang boleh menangis karena Allah, jangan menangis karena yang lain. Kalau mohon maaf ada yang ditinggal suaminya sedih kok tiba-tiba teringat, ya nggak apa-apa, wajar. Beliau kan belahan jiwa kita ya, menangis sekarang nggak ada beliau rasanya sedih gitu kan ya, ya nggak apa-apa, tapi nggak berkepanjangan menangisnya. Menangis ditinggalkan anak tercintanya. Ya, sekarang lagi viral juga ya, ada santri Gontor yang meninggal ya. Sedih, wajar lah, mengantarkan anak ke pesantren dalam keadaan sehat, pulang udah jadi jenazah. Wajar dong kalau sedih, ya kan? Tapi ya kembali lagi, mudah-mudahan syahid. Kan menuntut ilmu kan berarti sama juga menuju sorga. Betul gak sayang? Hadisnya kan demikian. Ya, mudah-mudahan insya Allah syahid ya teman-teman. Ibu-ibu, saya belajar loh dari 6 anak saya semua. Sebenarnya kalau masuk pesantren tuh yang banyak gak tega, ibunya.
bukan anaknya. Anaknya sebenarnya walaupun makannya sederhana tuh ketawa-ketawa aja. Ketika Umi nengokin anaknya di Gontor, kamu makan apa? Sayur goib. Kok sayur goib sih? Saya nggak tahu beneran loh. Maksudnya apa sayur goib gitu? Umi nggak tahu gitu kan ya. Begitu mau diciduk, mie sayurnya goib. Ciduk lagi goib, ciduk lagi goib. Adanya kuahnya doang. Oh itu namanya sayur goib. Baru tahu gitu. Karena kan di Ponorogo Bunda Mirna kirain ada sayur khusus gitu kan. Rupanya gitu tinggal kuahnya aja katanya. Terus kapan kan tiap bulan ditengokin ya karena khawatir gitu kan baru-baru kan kesian. Makan apa hari ini? Sate. Tapi dia seneng gitu kan. Sate enak loh kan sate Ponorogo terkenal. Enak berapa tusuk satu orang? Sate tuh sayur tempe. Alhamdulillah ya. Makanya kalau ke Gontor pasti hari Jumat Umi. Boleh keluar kan? Keluar kita jangan makan sate, jangan makan sayur goib. Kita makan sate beneran di alun-alun Ponorogo. Saya tantangin, berapa kamu mau? 30 Mi, siap 30 Mas, pesen ya kan. Alhamdulillah baru 10 udah kenyang. Nah berarti saya buat Umi ya kan. Ya Allah memang benar loh, sedih loh benar loh. Menitikan air mata gitu bukan apa ya Allah mudah-mudahan anak saya kuat, mudah-mudahan anak saya bisa ya kan. Alhamdulillah ya kan, makannya rebutan ya, Masya Allah itu tadi sayur goib, udah ngambil tempe, mending tempe dapat Bunda, tinggal itunya tepung-tepungnya gitu. Dikorekinnya daripada nggak ada lah gitu ya. Nah kadang-kadang seperti itu. Tapi ya itulah ya. Wah pesantrennya yang bagus dong. Ya boleh silahkan. Tapi kan kita jauh dari orang tua aja udah luar biasa ya. Insya Allah silahkan ibu-ibu sekalian ya. Tapi yang penting pokoknya. Tapi tetap loh saya kan diskusi sama anak saya yang alumni Gontor. Itu gimana tuh ada yang meninggal? Umi ya itu qadar Allah kata dia. Ya ibu-ibu juga semua tahu itu qadar Allah. Tapi kan kasihan. Dia belain Bunda katanya. Pokoknya pesantren yang bagus tuh ilmunya Gontor kata dia gitu. Ah bener banyak pesantren bagus saya bilang. Wah tapi pokoknya Umi begini deh gitu katanya. Karena yang pertama emangnya si Umi lihat ya Bunda. Karena kan beliau udah lama ya, udah 80 tahun lebih. Jadi mungkin sistemnya kali ya. Beliau sudah teruji ya, wallahu a'lam ya. Mungkin yang lain-lain ya karena muridnya banyak Bun, puluhan ribu. Ya kan jadi tidak terawasi semua ya kan. Kalau Umi lihatnya begitu ya. Tapi memang satu sisi yang bagusnya semester pertama wajib bisa bahasa Arab. Kalau nggak dipukul tangannya. Iya, udah satu semester bisa bahasa Arab, bisa khutbah bahasa Arab. Semester kedua bahasa Inggris. Kalau enggak habis subuh nggak boleh masuk kamar, nggak boleh sarapan. Setiap hari vocabulary-nya tuh 20. Harus vocab baru 20. Iya kan? Luar biasa ya, makanya mau gak mau terus harus ngomong bahasa Inggris. Kedengeran di kamar gak ngomong pakai bahasa Inggris, di kamar bukan di kelas, dihukum. Ya Bun ya, luar biasa. Jadi mau gak mau jadi pinter bahasa Inggris ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau menurut Umi, pengalaman Umi, semua sekolah punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sama seperti kita, semua niatnya baik, maunya bagus, tapi pasti ada kekurangan, gak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Kita doakan anak-anak kita semua sukses insya Allah ya. Ibu-ibu rahimakumullah, inilah ayat Al-Quran. Jadi ada menangis yang menitikan air mata karena gak bisa ikut berperang. Ya, jadi ini surat At-Taubah. Berikutnya ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah ayat 83. Dia juga menangis menitikan air mata. Kenapa ia menangis menitikan air mata, Bunda? Inilah tangisan yang bisa membawa kita ke surga. Menangis menitikan air mata adalah semata-mata karena cinta kepada Allah. Karena betul-betul mengingat Allah. Surat 5 ayatnya ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ketemu ya? Boleh Bunda? Boleh mau baca Bunda? Silakan, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Nah, ini ada kata-katanya ya, teman-teman sekalian, yaitu tafidu. Tafidu itu ya, teman-teman sekalian, mereka menangis, mencucurkan air mata. Ini kalimatnya ya. Dan apabila mereka ya, wa idza sami'u, ketika mereka mendengarkan, apa yang didengarkan? Ma unzila ilar rasul, apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Apa yang diturunkan pada Rasulullah, Bunda semuanya? Al-Quran, wahyu Allah ya. Jadi apabila mereka mendengar apa-apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, maka kita lihat mereka air matanya bercucuran.
menangis karena cinta kepada Allah, menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, dan mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Ya Allah, wafatkan kami, catatlah kami. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi ya akan kebenaran Al-Quran. Insya Allah ya. Tadi sudah selalu MMA diawali dengan tilawah Quran yang luar biasa dipimpin oleh Ustadz. Masya Allah ya. Jadi bagus sekali, insya Allah diawali dengan taujih Rabbani, ayat-ayat Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menangis mendengarkan. Jadi Bun, kata para ulama, ibu-ibu MMA yang saya hormati dan saya cintai, kalau kita baca Al-Quran atau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu yang kita baca adalah nasihat buat kita. Selalu seperti itu. Jadi upayakan ketika kita mendengar ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran, satu ayat saja, seolah-olah itu nasihat buat saya, buat saya. Itu turun ayat ini buat nasihatin saya. Itu harusnya yang seperti itu yang terbaik. Jadi bukan untuk orang lain. Begitu kita baca, begitu ngaji, jangan kita langsung dia tuh begitu tuh. Ya jangan. Ini buat saya ternyata. Saya tidak boleh seperti ini. Saya harus lebih baik dari ini. Ya, selalu kita katakan ini adalah kita mengingat bahwa ini untuk kita. Ibu-ibu sekalian, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, sahabat muslimah Andalusia yang saya hormati dan saya cintai, maka kita harus pahami bahwa ayat-ayat Al-Quran begitu banyak. 30 juz, 114 surat. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran setiap saat gak pernah nangis. Maka benar, saya juga alhamdulillah termotivasi ya, Nena juga nyampein ke saya. Umi, saya sekarang kalau baca Quran pakai artinya. Gitu ya, Nena saya ingat tuh Nen ya. Jadi supaya apa? Jadi bisa menghayati gitu loh. Jangan sampai cuman baca aja terus nggak sama sekali nggak menyentuh hati kita. Boleh baca Quran dan artinya agar kita tahu ini nasihatnya isinya apa ya. Kalau Umi jujur ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah, maaf ya, sabar dengan suami tersayang. Itu idealnya. Siapa sih yang gak kepengen, jujur nih, siapa sih yang gak kepengen suaminya cakep, sehat, ganteng, saldo rekeningnya unlimited. Dan emang bener sih gak apa-apa, gak percaya juga gak apa-apa. Emang ini Umi gak perlu dipercaya untuk hal ini. Memang bener, saldo rekening suami itu menggantengkan. Iya kan, gak apa-apa, iya kan. Yes or no, asal jangan or aja. Betul apa betul? Iya bener kok, gak apa-apa. Udah gak cakep, pensiun, tua, sakit-sakitan, bawelnya bukan main. Marah-marah, piring salah sedikit tutup gak merah aja dia marah. Ya kan? Alhamdulillah gak ada showroom tuker tambah suami. Emang gak boleh ya. Sabar sayang, sabar ya teman-teman sayang. Nanti mudah-mudahan di surganya Allah diganti dengan yang lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan sabar ya sayang ya. Ada yang bisik-bisik Umi kayak saya banget itu ya Allah. Sabar ya Cin. Oke ya, sabar ya Cin. Nangis boleh nggak? Boleh, ya kan? Ya Allah, udah 30 tahun masih begini aja ya Allah, ya kan? Gak apa-apa. Nanti di surga jangan begini ya Allah, janji ya Allah ya. Gak apa-apa, pokoknya ya kalau nggak kayak Pangeran Charles ya minimal kayak Dude Herlino deh ya Allah, gitu ya. Ya insya Allah, mudah-mudahan ya. Sabar ya sayang ya. Jadi menangis karena Allah ya, boleh ya. Masih ada di Quran, menangis karena Allah. Surat Maryam ayat 58. Ya, surat Maryam surat 19 ayatnya ayat 58. Jadi boleh menangis karena Allah. Tapi sekali lagi karena Allah. Kita tanya, saya nangis itu karena Allah enggak ya? Kalau kalau enggak karena Allah rugi. Karena kita hanya ingin menitikan air mata karena Allah. Bukan karena yang lain. Maaf ya teman-teman sayang. Ya, insya Allah bersabar dengan apapun yang ada. Bismillah, sabar insya Allah ya. Mudah-mudahan menangis karena Allah ya. Boleh, belum berangkat haji juga, udah kangen pengen umroh, udah 3 tahun Umi dari sebelum pandemi belum juga berangkat umroh. Bismillah insya Allah boleh itu menangis. Ya Allah, aku sudah rindu dengan Ka'bahmu, aku rindu sholat di Hijr Ismail, aku rindu bersolawat di Raudhah Nabimu, ya kan? Boleh. Dan begitulah Allah firmankan surat Maryam ya, Masya Allah ya.
Wanita yang solihah, wanita yang betul-betul menjaga kehormatan, wanita yang Masya Allah ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Maryam ini dalam surat Maryam, Ummahat Fillah, dalam surat Maryam itu ketika Jibril datang berbentuk manusia. Jibril datang berbentuk manusia kepada Maryam dengan bentuk rupa manusia yang paling tampan, kata Allah ya, paling tampan di Quran. Pokoknya manusia yang paling gantengnya luar biasa. Maryam langsung ambil tabir, menutup, enggak mau lihat. Beda banget ya sama kita ya. Kita langsung, lihat ya Allah itu ganteng banget ya Allah gitu ya. Astagfirullahalazim ya. Ya, sampai walau alam ya. Umi kok baca aja lagi ya. Pernah baca tuh Bunda Mirna, ada viral ya, ada aktor dari mana gitu ya, dari pokoknya Timur Tengah, mau datang ke satu negara Timur Tengah juga, itu dilarang, nggak boleh. Kenapa? Karena ganteng banget, takut perempuan-perempuan pada histeris. Ya Allah, kayak apa? Pasti kalah lah ya, Nabi Yusuf pasti lebih keren ya. Nah, maaf kalau ada suami-suami antuna yang merasa ganteng, harus diuji. Undang jamaah MMA, kasih apel sama pisau. Kalau yang diiris masih apel, berarti maaf ya Dedi, belum ganteng. Kalau ibu-ibu MMA sudah pada mengiris tangannya masing-masing, baru Dedi betul-betul handsome. Betul nggak sayang? Ya, sampai kayak gitu kan? Kalau masih apel yang diiris bukan tangannya, berarti belum ya. Itu kan Nabi Yusuf begitu ya, sayang ya, Masya Allah ya. Nah jadi itulah kehormatan Maryam, sampai seperti itu. Dia menjaga diri, dia ambil tabir, dia tutup wajahnya, tidak melihat laki-laki itu. Ya. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Maka kita lihat juga, maka kemudian banyak menangis ya, dan sedikit tertawa, ayat 58-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Maryam, betul ibu-ibu sayang? Ya, di terakhir. Nah ini kebanyakan kalau menangis ini biasanya ayat sajadah. Nah ini ayat sajadah. Nah teman-teman sayang yang dirahmati Allah, Umi mau sampaikan sedikit. Nah insya Allah semoga bisa umroh atau haji bareng travel tazkiyah, bareng-bareng kita semua insya Allah. Jadi Jumat subuh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa, setiap Jumat subuh rakaat pertama imam pasti baca ayat-ayat sajadah. Pasti. Ada 15 ayat dalam Quran. Ya sayang ya, nanti kalau ikut taksin dihafalin ya. Salah satunya surat Maryam ayat 58. Nah ketika imam baca ayat sajadah, maka kita habis selesai baca itu sujud. Ada yang nggak tahu, udah nggak tahu salah ngegosip setelah selesai pulang. Kan antri itu mau keluar ya, naik eskalator. Tadi imamnya salah. Harusnya kan ruku, dia sujud. Sebelah saya juga banyak yang salah tuh tadi. Ya Allah ibu, udah salah bilang-bilang lagi ya. Maaf ya Bun ya. Bagaimana jadinya ayat sajadah ya. Ada di juz 30 ada ya. Wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq, surat Iqra ayat yang terakhir. Langsung habis baca ayat itu langsung sujud. Berdiri lagi. Kalau dilanjutkan, kalau ini kan ayat 58 mungkin bisa melanjutkan 59, 60, 61. Kalau tidak, kalau berhenti ya langsung kemudian diri terus kemudian ruku baru seterusnya ya. Hati-hati ya, ingat-ingat ya. Nanti boleh diingetin jamaahnya yang lain ya, karena nggak semuanya tahu. Wah ini hari Jumat ya, kita mau sholat subuh ya. Ingat rakaat pertama ada ayat sajadah, pasti itu Bun. Insya Allah pasti. Di Masjidil Aqsa juga begitu ya. Waktu itu juga begitu. Karena saya waktu itu baru pertama kali, taunya sujud. Pas saya lihat di depan sujud, saya ikut sujud. Nah yang lain tapi saya lupa nggak memberitahu karena Aqsa Umi pikir nggak begitu. Ternyata Aqsa juga sama. Ya, walau alam kalau di Andalusia bisa mengikuti juga nggak apa-apa, ya kan? Atau di masjid ibu-ibu dekat rumah tidak mengapa, karena 3 masjid itu demikian yang dilakukan. Sama di Aqsa juga begitu, ya. Mudah-mudahan satu saat kita bisa bersujud sama-sama ya di Aqsa insya Allah. Ya, jadi mereka menangis sujud dan bercucuran air mata. Teman-teman enaknya luar biasa, rasanya lapang dada dan insya Allah doa-doa diijabah. Sujud dalam tahajud dan kemudian menitikan air mata. Ya Allah, di dunia bisa berkumpul seperti ini, semoga nanti bisa dikumpulkan di surga yang paling tinggi ya Allah. Menangis gitu ya, menangis takut nggak dikumpulin. Karena ada nanti di akhirat nanti ada yang bertanya-tanya. Di surat Al-Mudassir ayat 40 ya.
Kemudian Allah berfirman, fi jannati yatasaalun. Nanti di surga kita bertanya-tanya. Mana teman kita yang dulu suka bareng? Mana teman kita yang dulu suka bersama-sama? Kok nggak sama, nggak ketemu? Oh, dia dulu pernah ke eyang titik-titik R. Yang subur. Iya kan? Itu nggak sengaja kok gitu ya. Tapi kan ke sana udah ngasih, ya kan? Ada saya juga ke ini, saya pengen tahu nih sakit kok nggak sembuh-sembuh. Jadi saya ke Ustadz D titik. Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Pokoknya walaupun namanya pakai Ustadz, tapi kalau kerjasama dengan jin, ada kekuatan lain dari kekuatan yang, kalau kekuatan punya kekuatan karena latihan, oke, boleh. Misalnya ada suami kita kuat, mukul, genteng bisa pecah, batap bisa pecah karena latihan, kan karate, taekwondo, boleh, bagus. Tapi kalau enggak pernah latihan, punya kekuatan, berarti dia memiliki kekuatan yang lain, yaitu bekerja sama. Nah, karena kita manusia, otot itu kan perlu latihan. Kalau nggak ada latihan kan lama-lama dia nggak bisa. Ya, kalau dia nggak punya latihan, tiba-tiba Umi pernah ditanya, ada orang katanya berobat, baru dari jauh gini aja kakinya udah sakit seperti dipukulin. Nah, hati-hati, saya bilang jangan ke sana lagi. Dipegang nggak kakinya? Enggak, katanya. Ketika dia bilang saya kakinya suka sakit nih kalau nginjek sakit, kata itunya kalau Umi sih bilang dukun ya. Kata dukunnya, maaf aurat nggak boleh dilihat. Nah, orang kakinya yang sakit ya kaki yang dilihat lah. Terus yang dilihat apanya? Umi tanya, lidahnya. Emang ada hubungannya kaki dengan lidah gitu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dokter kalau memang sakit jangankan kaki. Kalau melahirkan saja memang untuk menyelamatkan, itu dokter laki-laki juga memang udah harus diselamatkan. Enggak apa-apa, kan darurat, betul gak saya? Tapi kalau normal ya tidak masalah. Kalau memang sudah direncanakan seperti sesar. Tapi kalau memang sakit ya bolehlah dilihat, iya kan? Betul atau tidak? Jadi hati-hati teman-teman saya. Mohon maaf, jangan. Sekarang lagi viral juga ya pesulap merah. Umi sih dukung tuh pesulap merah, beneran deh. Karena dia mengedukasi masyarakat. Ternyata dia bongkar trik-trik dukun yang gak benar. Tuh ya kan, nauzubillah min dzalik. Udah itu bohong semuanya. Doalah kepada Allah. Allah senang apalagi sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud. Maka ketika sujud boleh berdoa. Doa pakai Al-Quran. Tadi Rabbana faktubna ma'asyahidin. Boleh. Ya, kemudian doa lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa setelah tahajud, surat Al-Isra ayat 80. 17 ayat 80. Ya Allah, Engkau telah berikan aku ujian. Engkau berikan aku ujian, maka keluarkan aku dari ujian ini dengan sultanan nasira. Kekuatan yang menolong, ya Allah. Kekuatannya dari Allah, menolong kita semuanya. Surat 17 ayat 79-nya disuruh tahajud sama Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi, maka di ayat 80-nya doa. Boleh buat sujud terakhir. Silahkan. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Bagus sekali ini ayatnya ya. Dapat kekuatannya dari mana? Dari Allah. Maka kalau kita sedang ada ujian, kita sedang diuji oleh Allah, cobaan yang berat, maka kita akan terasa lebih ringan. Walaupun maaf mungkin ujiannya belum tuntas, ujiannya belum selesai. Tapi insya Allah lebih lapang, lebih terang karena tadi doa ini. 17 ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Umi suka banget nih. Waj'alni, dan jadikan aku, berikan untukku sultanan, kekuatan, nasira, nasir yang memberikan pertolongan. Ya, yang menolong aku. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Allah suka banget. Ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepada Allah, Allah akan ijabah insya Allah ya. Akhwati fillah, nggak cuma sampai di sini, masih ada lagi ayatnya. Surat Al-Isra ayat 109. Ini juga ayat sajadah. Ya, ayat sajadah juga. Jadi kalimatnya sujud dan menitikkan air mata. Masya Allah, paling enak deh. Bisa sujud dan bisa menangis akan dosa-dosa. Ibu-ibu yang saya cintai, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Betul nggak? Belum lagi hutang pengasuhan pada anak kita. Dulu mungkin kita masih muda, emosional. Betul gak? Apalagi saya mungkin ya. Parentingnya belum seperti sekarang. Begitu banyak penjelasan tentang parenting. Mungkin dulu belum sampai seperti itu. Ya kan? Maka ini kesalahan-kesalahan ini kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
insya Allah semoga Allah ampuni. Menangislah ketika sujud terakhir, menangislah ketika kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah Allah terima semua doa-doa kita insya Allah. Akhwat sayang yang dicintai Allah ya. Ini ayat Qur'annya juga menangis sambil sujud kepada Allah di ayat yang terakhir dengan khusyuk, bahkan dia bertambah khusyuk. Menangis menitikan air mata ya. Jadi memang kenapa sih sholat tahajud itu di sepertiga malam? Karena memang di sepertiga malam itu membuat kita lebih khusyuk ya. Dan Umi udah perhatikan, maaf nih kalau udah agak kesiangan sedikit 3:30 sholat subuh, itu mendekati subuh tuh udah jam 4 kalau di rumah Umi ya, itu masjid-masjid udah rame. Sudah menyetel murotal ya. Itu kalau menurut Umi agak kurang khusyuk, mohon maaf walaupun itu Quran, karena kan kita punya bacaan sendiri. Jadi memang yang paling khusyuk tuh sekitar jam 2-an. Nah, ya ayam juga belum berkokok ya. Tuh ya, satpam juga belum teng-teng gitu belum ya. Kemudian maaf masjid-masjid juga belum ada kumandang apapun. Di situ ketika kita berdoa, mudah-mudahan semua akhwat yang berdoa di sepertiga malam, malaikat pun mengaminkan doa-doanya insya Allah ya. Kemudian Allah ijabah insya Allah. Astajib lakum. Allah akan ijabah semuanya. Itu kalau Umi lihat sih di waktu-waktu itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas emang sepertiga malam yang akhir insya Allah ya. Pokoknya ingat quote of the day dari Umi. Tahajud artinya tahu-tahu hajat terwujud. Oke ya, setuju ya. Jangan lama-lama tahajudnya, hajatnya terwujud. Gak usah lama-lama, semalam 11 rakaat aja. Oke, sepekan 7 kali, sebulan 30 kali. Kalau yang masih haid oke lah 20 kali ya. Sisanya haid ya, it's okay. Jangan enggak. Enak sekali, rasanya nikmat luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah ya, Allah terima ibadahnya. Oke, sekarang hadisnya. Tadi kan udah Quran ya, cukup ya. Insya Allah nanti boleh mencari sendiri tentang menangis ya, bercucuran air mata. Itulah air mata yang membawa ke surga. Menangis karena sujud kepada Allah, menangis karena gak bisa ikut berbuat baik. Orang-orang berinfak banyak, saya kok gak bisa berinfak banyak. Umi sedih dan malu, ada sahabat Umi langsung berinfaknya Masya Allah. $500. Berapa? $1.000. Berapa sayang? Kan jutaan ya. Masya Allah, sedih gitu ya Allah, Umi kok gak bisa seperti itu gitu ya. Satu saat Umi harus bisa. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Ada yang berinfak untuk masjid ya, untuk lift, untuk karpet, untuk Masya Allah, untuk kebaikan yang terus mengalir pahala jariahnya ya. Kita nangis boleh, ya Allah saya belum bisa ya Allah. Semoga insya Allah pekan depan, bulan depan insya Allah saya berniat. Jika ada rezeki mudah-mudahan saya bisa berzakat, berinfak lebih banyak lagi. Insya Allah, mudah-mudahan sayang ya. Oke, kita lihat hadis-hadisnya ya. Menangis menurut apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ini dia hadis yang pertama, Ibnu Majah dan Hakim hadisnya ya. Sahih teman-teman sayang. Insya Allah Umi sudah pilihkan hadis-hadisnya yang sahih. Insya Allah. Jadi ayat Al-Quran akan ditafsir dengan ayat juga. Tadi udah banyak ya ayatnya. Ada At-Taubah, ada Maryam, ada An-Najm, ada Al-Isra terakhir ya, ayat 109 tentang nangis. Jadi betul, ada menangis yang seperti apa? Menangis karena Allah, menangis dalam keadaan sujud, tambah khusyuk ibadahnya, itu boleh ya, seperti itu. Dan kemudian kata Nabi SAW, menangislah kalian semua. Dan apabila kamu tidak dapat menangis, maka pura-pura menangislah kamu. Jadi biasanya ayat sajadah itu kalau dibaca di masjid, kalau sholat berjamaah, itu biasanya ayat-ayat tentang neraka atau kiamat. Nah kita mencoba memahami, kita coba berusaha mengerti artinya. Nah ketika kita ngerti artinya kita akan menitikan air mata. Kalau nggak bisa, kalau di Masjidil Haram ya atau Masjid Nabawi itu imamnya nadanya sedih. Betul nggak sayang teman-teman ya? Imamnya nadanya sedih kita jadi tahu, aduh ini pasti ayat sajadah nih ya. Ya Allah ini nanti kita seperti ini nih, kita harus tunduk sujud kepada Allah. Maka kalau tidak bisa boleh berpura-pura menangis, boleh. Ya artinya nangisnya bukan pura-pura begitu, bukan gitu. Ingat ya Allah iya betul ya harus nangis karena kan ini neraka. Nauzubillah min dzalik gitu, jangan sampai gitu kan ya. Terus kita jadi takut gitu sama Allah ya. Diniatkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya sayang. Bukhari dan Muslim, Masya Allah ya. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Jadi menangis karena Allah.
ya, menangis sedih karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi SAW bersabda, ibu-ibu sekalian, Allah menciptakan surga, Allah ciptakan juga neraka. Jadi surga adalah hak dan neraka adalah hak. Neraka benar adanya, surga benar adanya. Ketika Allah sudah selesai menciptakan surga dan juga selesai menciptakan neraka, Allah panggil para malaikat. Nah, teman-teman sayang, jangan berusaha berteman dengan jin. Jangan dekat-dekat orang yang bersama-sama dengan jin. Ya, jangan bangga bisa melihat jin. Jangan. Justru harus minta kepada Allah, tidak boleh bisa lihat jin. Jadi bukan punya indera keenam, bukan. Tapi itu bahaya. Itu bahaya, teman-teman sekalian. Itu tidak baik buat seorang yang normal. Yang baik-baik saja, hamba Allah yang baik-baik aja nggak boleh lihat. Harusnya. Kalau diperlihatkan itu biiznillah diperlihatkan. Seperti Rasulullah pernah diperlihatkan, ya kan? Tapi itu dengan izin Allah, jangan malah bangga gitu. Saya bisa lihat loh, saya pernah ceramah di Semarang, Bunda Mirna. Terus saya kata bapak-bapak itu, ibu-ibu dengan panitia boleh ajak ustazah makan malam, saya mau ketemu, kata dia gitu. Terus bapak itu tiba-tiba, ustazah silakan minum. Sebelum minum dia bilang, saya boleh menyampaikan, ustazah Nani ini cahayanya banyak. Saya bilang, iya pak, ini cahaya lampu, saya bilang aja gitu. Dia mencoba untuk, ya kan, saya nggak mau, nggak boleh percaya ramal, nggak boleh minta diramal. Bener ustazah, saya senyum aja, saya bilang enggak pak, cahaya itu dari lampu ini. Apalagi kalau besok pulang saya perawatan, insya Allah yang banyak dan mahal gitu ya, glowing saya insya Allah. Betul gak ya? Gak boleh, dalam hati saya kalaupun dia bisa lihat dia gak usah pertontonkan ke saya gak ada urusan. Akhirnya saya bilang, terakhir saya bilang, manusia yang baik dan normal, hamba Allah yang takwa, dia takut kepada Allah kalau dia bisa lihat jin. Bisa lihat jin itu repot, lagi begini entar duduk. Kapan dia mau khusyuknya? Betul gak sayang? Begitu Allahu Akbar, dia duduk ngajakin jamaah. Ya gak bisa, ini MMA, makhluk yang baik, solehah insya Allah. Jangan ikutan kamu, gak boleh, jangan bangga, ya kan? Beneran yang demikian. Dan kita manusia lebih baik daripada jin, lebih baik daripada yang lain. Bahkan malaikat aja kalah loh sama kita. Iya. Nanti kalau kita takwa kepada Allah, kita beriman, mampu insya Allah bersujud kepada Allah, bertaubat nasuha. Insya Allah kalau kita taubatan nasuha dan insya Allah kita kembali kepada Allah dengan baik, insya Allah husnul khotimah. Bahkan kita dipuji-puji oleh malaikat. Kita lebih baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa? Malaikat masuk surga karena emang dia nggak punya hawa nafsu. Malaikat nggak kepengen nikah, malaikat nggak pengen punya anak, malaikat nggak ada itu, ya kan, dandan. Malaikat nggak kepengen asinan Bogor, apalagi, ya kan, nggak kepingin dan dia nggak kepengen seblak, ya kan, gado-gado, nggak kepingin. Nah maka oleh karena itu kalau kita bisa taat kepada Allah, kita diberi hawa nafsu oleh Allah, tapi kita bisa menjaga agar kita tidak mengikuti hawa nafsu kita, insya Allah surga yang paling tinggi. Ibu sekalian, nah ini salah satunya ya, saya juga mengungkapkan kembali, jangan ya, kalau ada bisa lihat jin atau juga nggak boleh takut, dengan jin itu tidak boleh takut. Ingat kita ahsani taqwim, perbanyak baca Quran, bentengi diri dengan berwudu, sujud kepada Allah, baca ayat kursi, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Kemudian tidak boleh takut, jangan ada yang takut. Ibu sekalian, satu kata, saya sampaikan hadisnya sahih, kalau jin berbentuk sesuatu, kalau jin berbentuk manusia atau sesuatu, dia selangkah lagi menuju kematian. Jin itu panjang umur, jin itu umurnya panjang, ya. Jadi jarang yang cepat mati, dia beranak terus. Tapi rumahnya di mana? Ya insya Allah nggak disentul. Kalau disentul juga di kebun-kebun itu di jalan ya. Nggak mungkin lah gitu kan ya. Di mana gitu? Nggak, jangan khawatir. Kalau nggak kita nggak kebagian nanti ya. Nah, tapi itu rumah kosong terus ada jinnya. Ya karena kosong. Maka kata Nabi, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di rumahmu, laksanakan sholat-sholat sunnah. Sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Zikirlah. Ya, jadi begitu. Ada nggak sih jin? Ada. Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi kita tidak boleh takut. Kalau jin berbentuk sesuatu, Bunda mungkin ada yang mungkin nggak sengaja diperlihatkan, berarti dia udah mau mati. Jangan takut. Bunda timpuk, dia benjol. Bunda timpuk kenceng, dia sakit. Kalau berani dengan yang tajam, dia luka.
Kalau mungkin kencang timpuknya kita, dia bisa mati. Bisa. Jadi justru dia sudah mau mati dan dia nggak suka mau mati kalau dia berbentuk. Jadi nggak boleh takut. Terus kalau ada gimana Umi? Kalau ada timpuk dengan benda yang Bunda punya, mau tutup panci kayak, mau sapu kayak timpuk. Tapi agak takut-takut Umi, timpuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Gitu. Boleh. Pokoknya timpuk dulu. Betul gak sayang ya? Jangan takut. Oke? Ya, langsung gumbrang gitu kan ya. Suami nanya, "Kenapa, Mah?" "Enggak apa-apa, ada sesuatu itu Mama timpuk pakai tutup panci tadi," gitu kan ya. Kalau mau ngambil coet agak berat ya. Teman-teman sayang, boleh. Jangan lupa baca ayat kursi ya. Jadi enggak usah khawatir, teman-teman sayang. Ya, tetap kita manusia lebih mulia. Ya, seperti itu sayang. Dan kalau jin itu mengganggu manusia, berarti dia tidak baik. Jin itu seperti manusia, disuruh oleh Allah ibadah. Jadi teman-teman kalau ada jin gak boleh takut, timpuk terus bilang, ngaji, jangan ganggu ngaji. Ente disuruh ngaji juga tahu nggak? Udah tahsin belum? Tahsin, ya kan? Bener sayang, ya bener ya sayang ya, betul, ya. Jadi jangan takut. Abis tahsin, awas kalau nggak tahsin, astagfirullahaladzim. Boleh juga ya. Atau kalau ada juga dia nakal masih menampakkan lagi. Kalau berani datang Senin depan. Pas ada Ustadz Taufik Rahman, ya kan, jam 11 di MMA, ya kan, kan berarti kan terang-terangan ya, begitu. Jadi nggak boleh takut, Insya Allah kita lebih mulia karena jin juga suruh ibadah, suruh ngaji, suruh sholat, ibadah, nggak boleh mengganggu manusia. 51 ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan seluruh jin, semua jin dan semua manusia kecuali harus ibadah kepada Allah. Jadi kalau jin mengganggu manusia berarti dia sedang tidak baik. Terus kalau ada yang kesurupan, iyalah jin senang kalau kita lagi gak nginget Allah. Siapa sih yang kesurupan? Bengong, biasanya banyak ngelamun. Kemudian apalagi banyak tekanan tapi tidak diserahkan kepada Allah. Jadi banyak beban tapi gak serahkan kepada Allah. Kita banyak beban tapi kita serahkan pada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kita. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur jangan menunggu kaya. Ya, bersyukur aja dulu, nanti lama-lama bahagia. Bersyukur enggak perlu menunggu bahagia. Bersyukur, nanti bahagia. Insya Allah. Ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Nah, jadi akhwat fillah ini penting ya. Kenapa? Karena ada orang bangga gitu bisa lihat jin. Ingat ya, kalau orang ada yang ditempel dengan jin, dia bisa melihat sesuatu, maaf, menurut para ulama matinya susah. Susah matinya. Boleh dicek. Umi lihat beberapa orang. Iya kan? Ketika dia punya pegangan jin, dan biasanya orang yang punya jin dia dapat dari keturunan, dari kakeknya, dari neneknya, dari keluarganya. Karena jin kalau sudah menempel pada manusia, apalagi dimanfaatkan oleh manusia tersebut, dia nggak mau pergi sebelum ditransfer ke keluarganya atau orang-orang yang dia cintai. Ternyata dalam hal ini jin sama manusia sama ya, seneng sekali kalau ditransfer ya. Tapi beda, transfernya beda ya kan. Ya sayang ya. Nah jadi makanya kalau ada kakek nenek yang punya jin, dia nggak akan, jin ini nggak mau pergi, turunin dulu ke cucu kamu atau anakmu. Anak sih nggak ada yang mau, keponakan kamu, siapa yang kamu suka. Seperti itu. Kalau guru kepada muridnya. Nauzubillah. Jangan. Bagaimana jin itu nggak bisa menempel dengan kita? Kita bentengi dengan akidah yang mantap. Ingat, kita lebih mulia daripada jin. Jin itu takut kalau kita berani. Jin itu takut kalau kita berani, tapi kalau kita takut dia berani. Maka nggak boleh takut. Ingat ya, nggak boleh takut. Timpuk apa yang ibu punya, silahkan. Ya, jangan lupa ta'awudz, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, baca Kulhu Falak An-Nas, boleh. Kita udah punya bentengnya, insya Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang bekerja sama dengan jin untuk pengobatan, untuk yang lain-lain, berarti dia telah melakukan syirik pada Allah. Syirik pada Allah karena dia bantuannya bukan dari Allah. Tadi kan kita sultanan nasiro, bantuannya dari Allah. Itu juga tidak boleh. Mohon maaf ya teman-teman sayang. Jadi ini penting banget dan kita jangan melakukan dan jangan percaya dengan yang begitu-begitu. Insya Allah ya, kita minta tolongnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, akhwat sayang, Masya Allah. Nah ini dia, Umi habis baca hadis ini, maka kemudian ketika Mbak Mia pengurus MMA nanya judulnya apa Umi untuk bulan depan. Nah Umi tiba-tiba dari hadis ini Umi kasih judulnya ya. Ini dia yang Umi baca ini. Hadis Tirmizi, 2 mata yang akan membawa ke surga. Jadi 2 air mata yang akan membawa ke surga. Siapakah dia air mata yang tidak akan tersentuh dengan api neraka? Ada 2 mata yang gak bakal tersentuh api neraka. Artinya kalau matanya gak kena neraka ya tubuhnya juga gak kena gitu ya sayang ya. Siapa bunda? 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. 1, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, ya Allah aku cinta banget sama engkau tapi maafkan aku ya Allah. Belum bisa bangun tahajud setiap malam. Masih ada bolong-bolongnya ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah. Tapi aku belum bisa memberikan zakat seluruhnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Allah aku kepingin banget ya Allah masuk surgamu seperti Bunda Maryam. Ya, nah seperti itulah kita ingin sekali berbuat baik tapi belum mampu. Ya, nah seperti itulah. Jadi menangis karena Allah. Jadi yang pertama air mata yang membawa kita ke surga adalah 1, air mata yang pertama menangis karena Allah. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Sedih, menyesal akan dosa-dosa. Ya Allah dosaku banyak banget dulu ya Allah. Benar-benar gak ngerti ya Allah, benar-benar gak tahu. Semoga engkau ampuni ya Allah. Gak ada yang bisa mengampuni aku kecuali engkau ya Allah. Maka ampunilah aku ya Allah. Jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berbuat tidak baik. Niatkan karena Allah. Ibu-ibu saya doakan semua yang hadir di MMA bergantung dengan niatnya. Yang berniat ke sini untuk bisa menambah ilmu, semoga ilmunya banyak dan bermanfaat barokah. Yang berniat untuk hadir ke sini untuk bersilaturahim, semoga silaturahimnya menambah pahala dan menambah rizki. Yang niat untuk memakmurkan agama Allah, insya Allah nanti dimakmurkan oleh Allah masuk surga Firdaus. Allah tergantung dengan niat kita. Maka berniatlah yang baik untuk berkumpul di tempat yang mulia insya Allah. Ya. Mata yang kedua adalah air mata yang membawa dia ke surga adalah air mata yang berjaga-jaga di jihad fisabilillah. Jadi ketika mau perang tadi di surat At-Taubah itu malam-malam tuh udah berjaga-jaga. Ada musuh atau tidak, ya kan? Nah termasuk di dalamnya para ulama mengatakan mata yang berjaga-jaga untuk bangun untuk tahajud. Kita juga kalau misalnya kita khawatir nggak terbangun kita setel alarm, ya kan? Ini Umi ya, jangan ngikutin Umi ya. Karena Umi tahu, ini salahnya kalau tahu ya. Subuh itu 4:45 ya kan? Atau 5:45 kadang-kadang sekali masih ya. 4:40 ya. 4:37 gitu ya, 38 gitu kan ya. Kalau jam 3 udah terbangun nih, Allah bentar lagi ya Allah. Saya tahu kan subuhnya masih lama ya Allah. Dikit lagi deh ya Allah, dikit ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan jangan gitu. Kok sama sih? Ya kan sama ya. Ntar kalau udah 3:30, nah ini baru ya Allah. Ini saya udah berjaga-jaga dari tadi ya Allah. Nunggu 3:30 ya Allah gitu ya. Ini kayaknya sedang deh 11 rakaat sambil minum air putih dulu ya Allah. Ya sedang deh ya. Baru deh 3:30 bangun. Ya kan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berjaga-jaga malam untuk tahajud bangun. Insya Allah itu termasuk di dalamnya para ulama. Atau bunda-bunda berjaga-jaga karena suami sakit, anak sakit, nggak bisa tidur kan? Kalau anak sakit, suami sakit juga ya. Kalau suami yang sakit, istrinya nggak bisa tidur. Tapi kalau istri yang sakit, suami bukan cuma tidur, ngorok bisa dia. Kenapa begitu ya? Betul ya bun ya. Kalau suami enak-enak banget ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan insya Allah itu kebaikan-kebaikan juga ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini 2 air mata yang akan membawa ke surga. Pilih air mata kita keluarkan untuk hal-hal seperti ini. Air mata yang membawa kita insya Allah takut kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah air mata yang membuat kita insya Allah lebih dekat kepada Allah. Air mata berjaga-jaga di jalan Allah. Umi pernah bikin acara muhasabah 1 malam aja sama ibu-ibu. Terus malam itu gak boleh ada yang pegang handphone. Jadi gak pakai alarm. Nah berjaga-jaga, waktu itu ada beberapa orang pakai piket. Sejak dari jam 10 piket 2 jam sampai jam 12 ibu-ibu ini. Jadi mereka baca Quran. Jam 12 ibu-ibunya tidur sampai jam 2 ibu-ibu ini yang jaga piket ini. Dan kemudian jam 2 semua dibangunin oleh ibu-ibu ini. Nah nanti piket ada yang piket tahajud. Jadi ada yang nggak tidur untuk berjaga-jaga supaya apa? Supaya dapat pahala ini.
air mata yang berjaga-jaga di malam hari. Nah ini termasuk di dalamnya. Ya, sekarang udah jangan sampai pahala kita udah digantiin sama handphone ya. Ya kan? Betul nggak ya? Nah jadi nggak apa-apa ya. Makanya kalau alarm bunyi segera bangun. Jangan matikan tunda lagi, tunda lagi. Sampai capek tuh alarm ditunda-tunda terus. Akhirnya bangunnya kesiangan ya. Enggak ya, insya Allah ya. Jadi inilah 2 air mata, dari sinilah ibu-ibu sekalian. Umi ambil judulnya 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. 1 mata yang menangis karena Allah, 1 mata lagi yang bercucuran air mata karena berjaga-jaga di jalan Allah. Jadi jangan sedih, jangan mengeluh, maaf kalau menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, orang tua kita di malam hari karena sakit ya. Insya Allah itu termasuk yang akan menuntun kita ke surganya Allah. Nah mulai sekarang rebutan deh, nanti kakak yang jaga mama aku aja ya. Kenapa kok kamu jadi rajin? Air mata yang membawa ke surga ya. Insya Allah ya, jangan mengeluh ya. Jadi semalam aku gak tidur, tahu gak sih? Padahal sih tidur juga walaupun sebentar ya kan. Nah jadi ya itulah, kalau yang masih punya baby ya, makanya Bu Anis ya, kalau lagi panas ya, Masya Allah bangun lagi, kita baru mau tidur dia bangun lagi nangis, apalagi lagi flu ya, gak bisa nafas kadang-kadang ya, maka bersabar. Ternyata itu yang membawa kita ke surga ya, sabar ya sayang ya, jangan diganti nama babysitter, udah kita aja tuh. Ya, mudah-mudahan. Oke, berikutnya masih ada lagi. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Betul-betul takut ya. Jadi kalau lagi baca ayat-ayat neraka ya, serem ya. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu sayang, neraka setiap detik berkata dalam Al-Quranul Karim. Neraka berkata, ma mim mazid. Aku ada tambahan lagi enggak? Ada tambahan lagi enggak? Terus kata Allah, kamu udah penuh. Masih cukup kata neraka. Tambah lagi. Siapa mereka yang syirik menyekutukan Allah, percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal, menyekutukan Allah, tidak mengesahkan Allah, tidak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Nauzubillah ya. Insyaallah kata Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang membawa dosa sepenuh langit dan bumi, ada di antara kita yang dosanya sepenuh langit dan bumi, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah, maka Allah akan terima dan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Ingat ya, gak boleh percaya sama mitos, juga itu termasuk syirik teman-teman sekalian. Ya kan, panggil pawang hujan biar gak hujan. Gak usah, kerenan kita lagi daripada Mbak Rara. Iya kan? Maaf kalau ada yang namanya Rara ya. Bukan Rara, itu Rara yang solehah ini mah ya. Insya Allah ya. Tetap yakin kepada Allah. Hujan adalah milik Allah. Mungkin petani-petani butuh hujan kan, karena dia butuh air ya. Jadi kita juga butuh nanti supaya air kita juga tidak kering. Ya, ketika panas alhamdulillah. Jadi semua kita puji Allah apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang terbaik ya. Tetap boleh berdoa, boleh berusaha. Insya Allah. Doa dan usaha adalah sebuah kebaikan, insya Allah ya. Jadi menangislah karena takut kepada Allah. Saya belum pernah merasakan, tapi saya berempati. Tadi malam ada akhwat telepon saya bilang udah malam sayang, nggak apa-apa deh Umi sebentar aja. Oke, saya bilang gitu, kenapa? Dia lagi sangat sedih sekali, suaminya meninggal karena COVID kemarin. Masih muda, anaknya masih SD, jadi dia merasa berat sekali. Saya bilang sabar sayang, saya bilang enggak ada teman diskusi, oke boleh diskusi sama Umi tapi mohon maaf ya jangan terlalu malam seperti ini. Kalau bisa lebih awal lah habis Isya saya bilang ya, kalau berkenan ya, tapi ada sesuatu yang hilang ya. Barang siapa yang kehilangan di dunia atau sakit hati, sakit fisik, dia sabar, Allah gantikan surga insya Allah. Ya karena itu qadar Allah, suami saya tuh baik banget, nah apalagi kalau suaminya baik, saya bilang insya Allah anti harus sabar biar ketemu di surga. Suami saya tuh suka menolong orang, nah sekarang teruskan, saya bilang. Ya tapi saya kehilangan banget ya, Umi empati, pastilah kehilangan banget. Suami yang baik, suami yang penyayang, suami yang perhatian, anak-anak masih kecil-kecil, mungkin juga gak ada yang ngantar sekolah. Betul gak sayang ya? Atau mungkin satu ketika anaknya bertanya, bunda, papa mana gitu kan ya. Pasti akan sedih, ya kan? Sabar, ya. Itulah mata yang menitik karena takut kepada Allah, karena kesabarannya. Insya
Insya Allah ya sayang ya. Sabar ya, Umi cuma bisa bicara sabar, tapi mudah-mudahan teman-teman yang merasakan semoga benar-benar bisa berlaku sabar insya Allah ya. Karena Umi hanya bisa mendoakan, Umi juga mohon maaf empatinya cuma sampai sejauh itu ya. Tapi insya Allah Umi doakan, insya Allah kuat, sabar, tegar insya Allah ya. Insya Allah ini istri yang salehah insya Allah ya. Maryam juga membesarkan Nabi Isa alaihi salam seorang diri ya. Insya Allah ya, maka kita sabar juga. Hadis berikutnya. Nah ini dia hadis yang juga bagus, sahih insya Allah ya. Ini memotivasi kita teman-teman rahimakumullah ya. Air mata yang menitik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Baihaqi, masya Allah ya. Jadi boleh nggak menangis, boleh. Sekali lagi boleh tapi tidak berkepanjangan ya. Sembab matanya nggak apa-apa, namanya sedih banget gitu kan ya. Nggak apa-apa ya, bismillah insya Allah. Tapi betul-betul kita arahkan karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena takut nggak ikhlas ya Allah. Saya selama ini mengurus keluarga, mengurus anak takut nggak ikhlas, mengajar semoga ikhlas ya Allah. Bisa betul-betul bisa diamalkan oleh diri sendiri terutama ini ya. Masya Allah, tolong doakan ya teman-teman sayang, ibu-ibu MMA yang saya cintai karena Allah ya. Nanti di hari kiamat ada 7 naungan. Di mana 7 naungan ini hanya Allah yang memiliki. Tidak ada yang bisa mendapatkan naungan selain daripada 7 naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu naungan yang akan Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba yang pernah menangis karena Allah. Yang menangis karena Allah akan Allah berikan naungan, dan inilah kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Insya Allah ya. Jadi menangisnya karena Allah, bukan karena hal-hal ya dimarahi sama suami, ya nangis sedikit aja, jangan lama-lama. Ya baguslah dia marah-marah, ya kan? Kalau dia nggak pernah marah-marah, mungkin kita jadi nggak lebih baik, ya. Nah, tapi kalau cerewet, emang itu takdir. Perempuan emang harus cerewet, ya kan? Benar. Karena perempuan kan 25.000 kata, Bunda Mita. Kalau laki-laki jangan, laki-laki cuma 9.000 kata, jangan cerewet. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang sedikit bicara, banyak transfer. Pasti setuju semuanya ya. Nah, tolong bilang sama suami ya, bunda-bunda yang masih punya suami tolong sampaikan pada suami tercinta. Kak bilang bapak, ayah, kalau saya cerewet kata Umi Nani berarti saya sehat walafiat. Betul enggak? Umi kalau diem, kata Abi, Umi sakit. Enggak, kok diem aja dari tadi? Oh iya benar. Karena berarti ada sesuatu nih ya kan. Berarti bisa cerewet ya. Dan cerewetnya istri mudah-mudahan bermanfaat insya Allah ya. Ibu-ibu sayang. Iya benar, karena kita 25.000 kata. Dan maaf, inilah kebaikan kalau ibu-ibu ikut pengajian. Ada temen palingnya nanya, Assalamualaikum, ibu rumahnya di mana? Pulangnya sama siapa? Kan ada yang keluar tuh. Kalau nggak ngaji, di mana-mana nggak ikut ngaji, nggak ikut tahsin, Umi khawatir nanti bicaranya di rumah sama gelas. Udah berapa kali cuci? Gitu, iya kan? Nah, kesian kan? Mendingan ngaji. Senin kemarin dateng nggak? Ustadz siapa? Ustadz Hilman ya? Materinya apa? Kan bagus ya? Ada nggak catatannya? Aku rekaman, boleh nggak minta? Aku nggak punya nomor telepon kamu, boleh nggak tukeran? Nah bagus kan? Kalau enggak dia marah-marah terus, ya kan? Tadi tuh sambil bikin kopinya enggak segitunya, boro-boro sholawat, nggak ada. Ya Nabi, ya kan? Bukan cuma bensin yang naik, gula juga naik. Udah deh pokoknya ya. Jangan, makanya kita perlu berteman, ya. Perempuan perlu berteman. Kalau laki-laki biasanya dia makanya lebih senang kompetisi kan. Jadi dia nggak berteman. Kalau kita kooperatif, kalau perempuan lebih kooperatif, lebih senang berkomunitas, ya teman-teman. Tapi kita jangan ikut komunitas yang tadi loh, Persatuan Dukun Indonesia. Jangan keluar, langsung keluar, ya kan? Jangan diem-diem di situ, jangan ya, langsung keluar ya, teman-teman sayang ya. Jadi salah satu naungan yang akan Allah berikan adalah naungan karena kita menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Ya Allah, rasanya malu ya Allah, saya belum seperti Maryam. Ya, beliau diuji oleh Allah melahirkan sendirian, kemudian diuji dengan tidak ada suami, diuji dengan Masya Allah. Kemudian kan Maryam begitu pulang bawa Isa dikucilkan di Baitul Maqdis, nggak disukai oleh orang penduduk-penduduk Baitul Maqdis. Karena malu, Maryam malu kita Maryam, ya kan kamu punya anak, itu sempat diusir, ya kan. Tapi kemudian beliau tetap meyakini bahwa ini adalah memang dari Allah, memang iya, gitu kan ya. Nah, jadi ibu-ibu sayang yang Umi sangat cintai, gak ada manusia yang tidak punya ujian,
Ya, semua ada ujiannya. Menangislah karena Allah, arahkan menangis kita karena Allah. Bukan menangisnya mengeluh, jangan sampai ya, karena beda tipis. Menangisnya ya Allah aku sedih karena ini kok gak selesai-selesai ya Allah. Kok miskin gak udah-udah ya Allah. Ini artinya miskin yang mapan ya Allah. Bukan kaya yang mapan ya, miskinnya mapan ya, nggak udah-udah. Jangan sedih insya Allah ya. Banyak orang di sana yang jauh lebih sederhana dari kita ya. Kita bersyukur, jangan lihat kekurangannya. Banyak orang yang lebih di bawah kita ya. Jadi kalau kita lihat orang yang di bawah kita, maka kata Nabi betul ya, kita lihat orang yang lebih susah dari kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian kita boleh melihat orang yang lebih ibadahnya dari kita. Umi malu, tapi Umi bersyukur gitu ya. Senang punya teman, Masya Allah hafal Quran 30 juz. Nyuci aja dia sambil baca Quran, sambil tasmi. Lagi cuci piring juga yang dilantunkan Al-Quran. Saya tanya, Ustazah berapa juz ini? Sehari 10 juz. Umi mau setoran, saya bilang gitu. Udah Bu Nani setoran aja silahkan gitu ya. Ini baru Al-Baqarah baru halaman 2, gak apa-apa. Saya pelan-pelan dikit, kencang dikit, salah itu nunnya kurang guna. Dia sambil cuci piring, dia tahu kalau Umi salah. Coba bayang. Orang hafal Quran ya kan. Ustazah kok tahu sih? Iya udah tahu orang saya hafal. Tahu ya. Ayo tambah lagi matnya kurang panjang dikit ya. Terus lagi ya gitu, tahu dia. Ngiri kan? Boleh ya. Iri dengan yang seperti ini. Ya, iri bener. Murid Umi alhamdulillah sekarang tinggal di Medan. Jadi pengusaha Bunda Mirna. Iya kan? Beliau bilang, Bu Nani saya baru bisa segini ngasih infaknya. Buat siapa? Buat guru-guru Quran. Guru Quran. Karena maaf guru Quran kan mohon maaf ya gajinya belum terlalu besar. Makanya ini buat guru-guru Quran. Yang tinggalnya agak di pedalaman Kabupaten Bekasi. Masya Allah ya iri Umi. Itu zakatnya aja segitu zakat malnya. Berapa uangnya? Iya kan? Nah seperti itu kita menangis pengen seperti itu, satu saat saya harus bisa seperti itu ya Allah ya. Satu saat saya senang bangga ada guru saya bisa mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain. Mudah-mudahan satu saat ya. Bedanya orang kaya sama orang miskin gitu. Orang miskin bisa umroh, bisa. Orang kaya bisa umroh dan mengumrohkan ya. Orang miskin bisa masuk pesantren, bisa. Tapi orang kaya masuk pesantren dan bikin pesantren. Tuh pahalanya lebih banyak lagi ya. Insya Allah paling gak kita berdoa ya. Mudah-mudahan semua yang hadir kaya raya, kaya sekali, dermawan, suka berzakat, berinfak, diterima seluruh zakat dan infaknya. Insya Allah semua kaya raya, kaya sekali, kaya banget. Dan mudah-mudahan minimal kayak gini. Ini udah alhamdulillahirabbil alamin ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi marilah boleh menitikkan air mata. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ditinggal orang yang kita cintai boleh juga menangis. Tapi sekali lagi kalau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, menangisnya jangan lama-lama, move on. Bangkit. Banyak yang harus kita urus, banyak yang harus kita kerjakan. Banyak amal-amal soleh yang harus kita laksanakan, betul tidak? Kita juga harus menyiapkan bekal untuk masuk surganya Allah. Kalau kita sedih dengan orang-orang yang kita cintai yang telah meninggalkan kita enggak juga menyiapkan bekal, kita rugi. Karena setiap kita harus berbekal, ya kita harus berbekal. Sesungguhnya teman-teman sekalian bekal kita adalah amal soleh, bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah agak panjang, tidak ada puasa-puasa sunnah yang tanggal merah di tanggalan. Ya kan, Arafah udah lewat, betul, Asyura udah lewat. Tapi ingat, mudah-mudahan siapa yang puasa sunnah 1 hari aja, kata Nabi. Siapa yang puasa sunnah 1 hari aja, apakah itu Daud, apakah itu Senin Kemis, ataukah niat bayar utang, maka dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70.000 tahun perjalanan. Niat puasanya karena Allah. Bismillah. Mudah-mudahan walaupun gak ada tanggal merah puasa sunnah, ayo semangat. Boleh Senin Kemis, boleh puasa Daud. Mana puasa yang lebih bagus, puasa Daud atau Senin Kemis? Insya Allah baik, tapi Nabi bersabda sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Sebaik-baik sholat adalah sholatnya Nabi Daud, ya kan? Nah jadi Senin Kemis, Nabi suka Senin Kemis karena Nabi mengatakan aku suka puasa Senin Kemis. Hadisnya juga berarti dua-duanya boleh ya. Karena aku senang ketika amalan itu naik setiap hari Kamis. Amalan itu dilaporkan setiap hari Kamis. Dan aku senang kalau ketika amalan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Ya,
Jadi boleh dua-duanya. Yang nggak boleh yang nggak puasa. Udah dikasih tahu ada Daud, ada Senin Kemis, puasa enggak? Enggak, ya. Ya, mohon maaf sayang, ya kalau hari ini belum puasa nggak apa-apa ya, sekali-kali berbuka. Nah, yang paling enak tuh jadi istri. Ya, penutup beneran. Jadi istri enak, niat puasa, niat. Malam bangun jam 3:30, jam 4 sahur. Begitu pagi-pagi dipanggil sama suami, honey, come here honey. Oke, daddy, puasa enggak? Enggak. Ya tadi sih niat puasa, karena dipanggil Dedi batal lah, nggak apa-apa. Udah niat puasa, taat sama suami, dapat pahala, ya kan? Niat, makanya tiap malam niat. Puasa apa sih tiap hari, Mam? Tadinya Daud, niatnya Daud, ya kan? Insya Allah, boleh ya? Masya Allah, tabarakallah ya. Demikian Ummahat Fillah rahimakunallah. Mudah-mudahan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya menjadi amal ibadah insya Allah. Baik, ada pengumuman Bunda Mirna? Mungkin MMA? Silahkan. Oh, doa. Ya baik, doa untuk sahabat-sahabat kita yang sakit, yang mungkin ada anak-anaknya yang ujian, baik siap Umi bacakan. Semoga yang tidak disebut namanya, kalau ada keluarga yang sakit Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Allah pertemukan dengan obat yang tepat insya Allah. Allah cukupkan rezekinya, Allah cukupkan rezekinya untuk berobat insya Allah. Allah berikan kemudahan semuanya ya. Ibu-ibu siapa yang mendoakan saudaranya sakit insya Allah kita juga diberi kesehatan. Siapa yang mendoakan agar saudara kita sembuh insya Allah, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.